menyampaikan tentang syirik. Iya, silakan. Bagaimana? Apakah di desa Goba ini masih terdapat syirik atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Oke, saya sebagai masyarakat yang berada di desa Goba, jadi saya melihat masih terdapat sebagian kecil masyarakatnya melakukan yang namanya dosa syirik. Seperti yang kita ketahui dulu, definisi syirik itu apa? Syirik itu kan mensekutukan Allah atau menduakan Allah. Seperti yang kita ketahui, menduakan Allah ini atau syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, masih banyak juga masyarakat kita yang percaya kepada dukun. Masih ada juga masyarakat kita yang percaya ke makhluk-makhluk halus. Masih ada juga masyarakat kita yang masih menyembah pepohonan besar untuk meminta yang namanya segala kebaikan lah katanya, minta rezeki lah segala namanya. Tapi itu kan di dalam agama Islam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu pun kita ketahui ada dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Yang syirik besar tadi yang kita sampaikan di awal, seperti menyembah pepohonan, percaya kepada dukun, percaya kepada sihir. Sedangkan syirik kecil itu adalah seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang awam, kepercayaannya, katanya kan, seperti katanya kalau anak kecil kalau tidak pakai gelang emas sakitlah, kalau nggak pakai gelang besi katanya sakitlah, kena penyakit ini segala macam. Padahal filosofinya secara ilmu kedokterannya itu kan tidak ada pengaruhnya. Masih banyak masyarakat kita yang percaya hal seperti itu. Ada juga hai anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu kalau udah mau azan maghrib, itu pamali, itu kan termasuk dosa syirik juga namanya. Jadi saya lihat di desa Goba itu masih ada yang namanya masyarakat melakukan dosa syirik baik itu kecil ataupun besar. Dan Bapak sebagai masyarakat di sini, cara mengatasi yang Bapak lakukan itu seperti apa? Iya, jadi untuk mengatasinya ini kan memang sulit cara mengatasinya. Karena seperti yang kita ketahui di desa itu sebenarnya kan ada dua kalangan setidaknya masyarakatnya. Ada masyarakat yang berpendidikan, ada masyarakat yang tidak berpendidikan. Tinggal kita sebagai masyarakat atau mahasiswa, cara penyampaian kita, cara menyebutkan kepada mereka itu apakah ini syirik atau tidak, itu bagaimana. Yang pertama, kita harus menyampaikan kepada masyarakat itu, kepada orang tersebut, pelaku tersebut atau yang melakukan syirik tersebut dengan cara secara privat atau satu persatu kepada orang tersebut. Kita ketemu langsung dengan orang tersebut, kita sampaikan, Pak, ibaratnya saya lah yang melakukan dosa syirik. Jadi ada Yupi tahu saya melakukan dosa syirik, datangi saya langsung, sampaikan, Pak, Bapak melakukan dosa syirik. Dosa syirik itu adalah dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni dosanya. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan nada dan bahasa yang sangat lembut kepada orang tersebut. Jangan menegur orang tersebut di depan orang banyak. Nanti akan menyebabkan orang tersebut malu, marah kepada kita, dan secara tidak langsung mereka itu tidak akan mau mempercayai omongan kita atau apa yang kita sampaikan. Dan Pak, saya kan sebagai mahasiswa nih ya, apakah berhak menyampaikan kalau itu tuh syirik gitu? Iya, karena sebenarnya siapapun boleh menegur sesuatu kesalahan, apalagi dosa syirik. Seperti yang kita ketahui di awal, dosa syirik kan itu merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang tidak akan diampuni. Jadi kita sebagai mahasiswa, orang yang secara berpendidikan, yang mengerti tentang keagamaan, yang mengerti tentang keislaman, kita wajib menegur orang itu salah. Tapi cara penyampaian tadilah bagaimana. Secara halus kita sampaikan kepada orang tersebut, kita jelaskan bahwa dosa syirik ini, hukumnya ini, dasarnya kita sampaikan. Jangan menyalahkan secara langsung orang tersebut. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan halus bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan yang sangat salah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya penyampaian kita sebagai mahasiswa, kita sampaikan kepada orang tersebut dengan sangat-sangat baik, dengan cara halus, dan jangan sampai kita menyalahkan secara sepihak
bahwasanya apa yang dilakukan orang tersebut adalah suatu perbuatan yang salah. Jadi sebagai mahasiswa kita berpandang seperti orang yang berpendidikan. Kita akan membaca, kita mengetahui sebagai mahasiswa. Kita sampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, kita sampaikan baik-baik kepada orang tersebut. Dan jangan sampai menyinggung perasaan orang tersebut dalam menyampaikan sesuatu hal yang telah dilakukannya secara salah. Jadi kita sampaikan dengan baik dan jangan sampai menyinggung perasaan orang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Nah, sudah cukup Pak. Terima kasih telah menyampaikan. Ya, sama-sama.